Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya kami akan membahas topik-topik terkini bersama dengan narasumber-narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Anda masih bisa ikut beratensi, nanti kami buka di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu event festival yang sudah lama vakum di Kabupaten Buleleng, kurang lebih 5 tahun tidak diselenggarakan. Tahun ini kembali pemerintah Kabupaten Buleleng akan menghelat Buleleng Festival tahun 2025 dengan tema merayakan warisan lewat topeng, begitu ya. Dan topeng leluhur jiwa Buleleng. Kita akan berbincang tentang penyelenggaraan event Buleleng Festival ini langsung bersama dengan Ketua Panitia Buleleng Festival 2025 yang juga sekaligus merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Gede Suyase MPD. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu dan selamat pagi pada seluruh pendengar Radio RRI dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi ini selalu sehat dan semangat untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan. Waduh, berat ya tugas-tugas kehidupan. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir sebelumnya. Dan Pak Sekda tidak sendirian. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Inyoman Wisandike. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya. Dan juga kami hadir komplit ya di pagi hari ini bersama dengan Bapak Kadis Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suwarmawan. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam digital. Salam digital. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Bapak di tengah kesibukannya, luar biasa. Saya mau langsung ke Pak Ketua Panitia yang juga merupakan Sekda Kabupaten Buleleng. Bapak, setelah vakum 5 tahun begitu ya, apa kemudian pertimbangannya menghadirkan kembali Buleleng Festival di tahun 2025 ini? Silakan Pak Sekda. Ya, terima kasih Mbak. Pada seluruh pendengar RRI, kami dapat sampaikan bahwa Buleleng Festival ini sudah berjalan selama 7 tahun. Mulai dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian di tahun 2020 ada COVID-19, tidak bisa berjalan. 21 masih ada pelarangan berkumpul. 2022 masih ada Omikron yang dahsyat pada saat itu sampai triwulan 1.
sehingga belum berani melaksanakan kegiatan Buleleng Festival yang pasti berkerumunnya ribuan orang. Lalu 2022, 23, 24 Pak PJ Bupati lebih memilih kegiatan yang lebih kecil skupnya di arena di Buana Patra. Kemudian tahun 2025 karena Bupati dipilih oleh rakyat, legitimasinya sangat jelas, dan tentu beliau termasuk kami semua mendapatkan aspirasi masyarakat. Salah satu aspirasi yang saya sampaikan ke Pak Bupati ketika habis dilantik adalah bahwa sebagian yang saya terima aspirasinya agar Buleleng Festival diaktifkan. Kenapa menjadi aspirasi yang penting untuk perhatikan? Sebab Buleleng Festival ini adalah festival terbesar di Bali Utara. Disebut festival terbesar karena festival-festival lain skalanya jauh lebih kecil, baik itu di Lovina Festival, kemudian Pemutaran Festival, apalagi festival-festival yang dulu sempat dilaksanakan di kecamatan-kecamatan. Nah, oleh karena ini sangat besar, tentu menjadi harapan dan perhatian, serta masyarakat berharap ini bisa berjalan. Setelah itu beliau juga menyampaikan ke saya, Pak Bupati, ya kalau itu saya jalankan, saya akan lanjutkan kembali. Nah, di samping itu pula Buleleng Festival ini kan juga lahir ketika beliau masih juga menjabat jadi wakil kepala daerah. Sehingga ini meneruskan apa yang sesungguhnya beliau juga wariskan. Nah, oleh karena itu beliau menjalankan dan memprogram 2025 ini supaya 17 Agustus diisi dengan Buleleng Festival. Hanya saja pesannya, karena Pak Sekda dulu memulai di tahun 2013 sebagai ketua panitia, saya 3 kali ketua panitia Bulpes, pertama, kedua, ketiga. Waktu itu masih kepala Bapeda 2 kali dan kepala Budpar Budaya dan Pariwisata 2015. Nah, sekarang Pakum 5 tahun untuk membangkitkan kembali, saya tugaskan lagi Pak Sekda memulai gitu. Saya sudah sempat berselorok ke beliau, Bapak boleh enggak kan kepala dinas saja? Tidak, yang pertama membangkitkan lagi Pak Sekda. Nah, nanti habis itu sudah berjalan baru saya pindahin ke dinas. Ya, karena tugas kepala daerah tentu saya harus jalankan. Yang kedua, untuk dipahami, Buleleng Festival ini adalah festival menjadi besar karena melibatkan kolaborasi yang sangat luas. Tidak menjadi satu sektor memang. Kalau saya lihat sih ini tidak sektoral. Tidak semata-mata masalah budaya, tapi juga bisa masuk ke persoalan ekonomi, ya, bisa masuk ke persoalan tourism, bisa masuk ke persoalan digital, karena kan sekarang kalau mau apa tanpa digital, hampir seluruhnya masuk ke ranah digital. Kita pembayaran keuangan finansial sudah non tunai. Juga pakai digital, pakai marketplace, pengadaan, kemudian juga aktivitas pemerintahan juga banyak digitalisasi. Apalagi Buleleng masuk kategori TP2DD terbaik Jawa Bali selama 2 tahun terakhir. Ya, itu otomatis ini juga masuk di dalamnya. Makanya kami mencoba untuk mengkolaborasi sekaligus juga merangkum sekian banyak kegiatan sektor di dalam Buleleng Festival. Makanya nanti ada sub-sub kegiatannya. Ada salah satunya adalah sub kegiatan Buleleng Digital Expo, yang koordinatornya tentu Kadis Kominfo. Nanti akan ada seminar, seminar budaya khususnya. Karena tahun ini kami menawarkan tema, Bapak Bupati setuju, yaitu The Mass History of Buleleng, yaitu sejarah topeng tapel Buleleng. Jadi ini adalah warisan leluhur dan jiwa Buleleng. Itu memilih topeng sebagai tema sentral, sehingga nanti hampir seluruh kegiatan itu ada nuansa topengnya. Ya, nah kenapa topeng? Karena itu pertanyaannya kemarin kan waktu jumpa pers saya,
ditanya kenapa topeng, karena topeng seolah-olah menutup wajah yang sebenarnya. Iya. Makanya kan itu kan karena terjebak dalam pemaknaan judul lagu, ya, bukalah topengmu gitu, untuk melihat sebenarnya. Tapi topeng itu merepresentasikan seluruh dimensi hidup, seluruh perilaku, seluruh karakter yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi filsafatnya topeng itu bisa memperagakan seluruh karakter yang ada. Maka ada topeng dengan karakter baik, ada topeng yang berkarakter bijaksana, ada karakter kesetiaan, ada karakter pengkhianatan, ada karakter raksasa yang penghancur dan sebagainya. Jadi topeng itu sesungguhnya menggambarkan kehidupan manusia yang sebenarnya, walaupun dalam hal atraksi seni tidak selalu topeng sama dengan penarinya, gitu. Tapi topeng bisa ditunjukkan dengan karakternya dalam dimensi berkesenian. Filsafatnya ke situ. Lalu yang kedua, kenapa topeng lagi? Satu, karena Buleleng pernah menjadi tuan rumah International Mass Conference, ya. Jadi konferensi organisasi topeng sedunia. Nah, itu di tahun 2010 ya, 11 gitu. Dan makanya sekarang ada itu gedung IMAKO di Pelabuhan Buleleng. IMAKO itu adalah konferensi internasional tentang topeng. Dan tuan rumahnya di Buleleng, waktu itu presiden IMAKO-nya dari Korea Selatan. Dan lucunya Korea Selatan katanya tidak banyak punya topeng, tapi bisa jadi presiden IMAKO. Kemudian yang ketiga, kenapa Buleleng jadi tuan rumah dan kita mengambil tematiknya? Karena Buleleng punya ratusan topeng dan karya seni dari yang sifatnya sakral sampai ciptaan baru, topeng-topeng baru, ya. Dan itu yang harus kita pahami sebagai sebuah potensi dan juga sebuah warisan yang sangat mulia dan luhur dan membanggakan. Kadang-kadang kita tidak sadari karena kita ada di rumah sehari-hari biasa, jadi itu seperti bukan kebanggaan. Sementara kalau orang lain atau bangsa lain punya topeng sedikit, kebanggaannya luar biasa dan itu dijual kemana-mana sampai menimbulkan daya tarik wisatawan. Nah, di kita sendiri yang punya ratusan jenis, biasa-biasa saja, tidak merasa sebagai sebuah kebanggaan gitu. Inilah yang kita gugah. Dan nanti akan terlihat, silakan dikunjungi, nanti akan ada pameran topeng, tapel. Akan ada juga foto topeng, akan ada lukisan topeng, pamerannya. Dan bahkan kami semua nanti undangan, ya. Dan mungkin kemarin kuliner, dagangnya pakai topeng. Jadi akan pakai topeng. Cuma topengnya yang topeng sederhana. Nanti tidak bisa nguyek basir nanti ya. Kemudian di masing-masing stand itu akan dipajang satu topeng karya seni anak-anak di Buleleng, ya, dan itu representasi dari karya. Jadi anak-anak di Buleleng ini kita minta buatkan topeng sudah 1 bulan, sekitar 40-an sudah ada, tinggal nempel dengan frame di pinggirannya, ditaruh di masing-masing stand kuliner dan UMKM. Jadi itu kegiatannya. Lalu ada kegiatan kuliner yang di Jalan Veteran itu khusus untuk tradisional, ya, makanan Buleleng. Jadi tidak boleh ada tidak boleh ada yang lain. Maksudnya makanan di luar tradisi itu yang tidak boleh ada. Nah, kalau misalkan di UMKM itu juga karya kayu, karya fashion itu dari Buleleng, ya, termasuk kain songket dan sebagainya ada di Jalan Pahlawan. Nah, kemudian ada juga di Buleleng Expo, ini biasanya Digital Expo itu yang bersifat modern. Jadi di situ ada lomba games, kemudian e-sport,
kemudian ada lomba drone, ya, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat digital. Ada juga kami punya kegiatan akademik, yaitu simposium atau seminar tentang topeng dalam perspektif histori sejarah. Nanti pembicaranya Profesor Dr. Bandem. Dan saya sedikit perkenalkan profilnya. Prof. Bandem ini mendapat gelar doktor, itu mengkaji penelitiannya adalah topeng Tejekule. Ya. Kemudian ada juga nanti perspektif anak-anak muda, topeng dalam perspektif ekonomi kreatif. Jadi buktinya sekarang kami pesen 40 topeng dan kami beli 250.000 per topeng. Itu dari hasil daur ulang sampah. Nah, ini karya cipta, tapi nanti lihat hasilnya, ya. Kalau kecuali dipegang, dibolak-balikin baru tahu kalau itu dari sampah. Tidak kayu. Gitu. Tapi kalau dari sisi tampilan mungkin orang tidak tahu kalau itu daur ulang itu. Karena persis. Dan bisa dipakai menari, kalau mau pakai tarian topeng. Itu contohnya, ya. Lalu di dalam perspektif ekonomi kreatif bahwa topeng itu bisa menghasilkan. Nah, dan ini bisa menjadi kebanggaan. Bayangkan itu kalau anak-anak ini bikin topeng dan tiap hari ada yang beli kan. Nah, setiap warga membelinya, misalkan yang punya kemampuan itu bisa puluhan ribu topeng bisa dibuatkan dan mereka bisa berkarya tiap hari. Nah, ini dalam perspektif ekonomi kreatif, topeng bisa disump-sumpkan nanti di kelompok anak-anak muda, yaitu di hubnya di Buleleng Digital. Ada juga kegiatan yang bersifat modern di rumah jabatan, itu nanti isinya kegiatan-kegiatan yang agak modern termasuk kulinernya. Kan kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa di balik ada santapan, hidangan. Ya, kuliner tradisi juga ada kepamiliaran terhadap dunia anak muda, milenial, ya, termasuk kulinernya. Jadi itu agak dibatasi dan itu masih karya anak Buleleng. Nah, itu ada di standnya ke Dinas Kominfo Santi, yaitu Buleleng Digital Expo. Ada juga panggung pagelaran seni. Nah, khusus di panggung utama kita siapkan yang dikurasi oleh Dinas Kebudayaan dan tim kuratornya. Itu akan tampil berbagai jenis pagelaran seni, baik yang tradisi Buleleng, tarian-tarian Buleleng, maupun yang bersifat anak muda musik, ya, termasuk artis nanti. Ada artis nasional, kemudian ada artis Bali. Kemudian di Sasana Budaya itu akan digelar seni legendaris. Ya, yang dimaksud karya-karya legendaris di Buleleng itu diperagakan, ditampilkan di situ. Ya, dan bahkan itu cenderung mebarung itu. Ya, ada 2 panggung yang sudah dibuatin level, sekarang sedang dikerjakan itu untuk pagelaran gong legendaris atau karya legendaris. Di Puri Kanginan kita bersyukur Penglingsir Puri memberikan izin kami memanfaatkan untuk kegiatan seni tampilan seni klasik. Ya, yang menari biasanya di halaman. Tidak membutuhkan panggung. Jadi kan ada yang nari di halaman, itu akan disajikan di pelataran Puri. Nah, dan itu sudah dihias tempatnya. Ya, tentu akan ada banyak pilihan buat warga kita untuk 1 berkuliner, 2 menikmati game milenial, kemudian bisa menikmati tradisi maupun modern, serta juga untuk produk-produk UMKM. Jadi sungguhnya di dalam konteks Buleleng Festival ini adalah tujuan utama yang sekali sungguhnya adalah penggalian budaya, kemudian pengembangan dan pelestarian. Nah, dari sana muncul multiplier efeknya. Apa itu? 1, pertumbuhan pergerakan ekonomi mendorong, kemudian promosi produk. Makanya kami sudah sampaikan ke Dinas Perindak yang menjadi koordinator kurasi kuliner dan UMKM serta bahan olahan, itu supaya mereka yang tampil di situ adalah yang memang sudah punya produk dan konsisten berjualan.
Karena sempat terjadi di beberapa kali Bulpes, karena saya juga beberapa kali jadi ketua panitia dulu. Setelah Bulpes dia enggak jualan. Padahal sajiannya bagus, ketika ditanya saya mau belanja kemana, dia nggak punya tempat. Ya. Nah ini, tapi ada beberapa yang sukses setelah di Bulpes jadi terkenal. Kalau sekarang mungkin biar bahasanya viral ya. Nanti akan ada yang viral nih. Nah, dan setelah itu orang akan mencari ke situ. Ini yang kita harapkan sehingga menggugah untuk penikmat kuliner bisa mencari lokasinya. Nah kalau hanya tiba-tiba dadakan, terus sekarang tampil di situ enak bagus, lalu dicari besok nggak ada, kan tidak itu yang kita inginkan. Ini bukan apa bersifat temporer ya, tapi harus ada konsistensi. Setelah ini mereka akan lebih dicari, dan itu justru akan membantu transaksi ekonomi ya, kemudian termasuk membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, karena yang menikmati adalah kelompok masyarakat kecil dan menengah. Nah gitu. Baik. Sana sih saya pikir inti-intinya nanti tentu akan ada penggalian informasi lebih lanjut ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sekda. Artinya untuk Buleleng Festival tahun 2025 ini komplit sekali begitu ya, untuk Anda yang ingin menikmati seni klasik, kemudian legendaris, ataupun untuk Anda yang ingin menikmati beberapa acara-acara yang bersifat digital dan kebudayaan, sudah disiapkan spotnya masing-masing begitu. Dan untuk hiburan juga ada di panggung utama ya Pak Sekda ya. Itu akan dihibur oleh artis dari lokal dan juga nasional begitu. Tapi yang menarik adalah tadi Pak Sekda mengatakan bahwa ini tujuan utamanya adalah menggali kebudayaan kita, bagaimana kita harus bangga dengan si pemilik topeng begitu ya. Kita yang mempunyai topeng ini, dan mungkin sebagian masyarakat Buleleng juga belum mengenal, wah ternyata kita nih yang dulu pernah menjadi tuan rumah internasional. Saya mau ke Pak Wisandike. Pak Wisandike, kalau melihat dari tema besarnya, akan ada berapa topeng yang akan ditampilkan dalam Buleleng Festival ini, Pak Wisandike? Oke, terima kasih. Tentu yang pertama nanti untuk kesenian, jadi untuk seni tradisi yang ketampil misalnya yang di Puri Kangenan itu nanti di sana ada wayang wong tijukule. Itu tentu, dan namanya wayang wong tijukule pasti semuanya juga in topeng. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, jadi kita juga akan di samping seni tradisinya, kita juga akan menampilkan pameran. Jadi pameran topeng nanti tempatnya di ruang rapat RJ Bupati. Jadi kita udah di sana, nanti kita akan tampilkan mungkin 150-an topeng nanti akan kita tampilkan di sana, termasuk dari wayang wong, termasuk juga dari yang lain juga kita tampilkan. Kemudian dari seni tradisinya juga di panggung utama nanti juga pas di hari pertama juga ada nanti untuk pementasan tari topeng ya, dari topeng Napak Pertiwi 3 generasi di sana juga akan ditampilkan. Jadi semua nanti ada yang mencirikan untuk tema besar kita, The Mass History of Buleleng itu. Baik ya, ada sekitar 150 topeng yang akan ditampilkan begitu. Dan pameran. untuk memberikan pesan kepada masyarakat, akan ada acara apa saja Pak dari kebudayaan ini untuk topengnya sendiri? Jadi untuk secara garis besar untuk di kebudayaan terutama seni tradisi, jadi ada di zona A di panggung utama, nanti itu dari tradisi dan juga dari modern, kemudian ada band di sana. Kemudian yang dari zona B di sasana budaya itu baru memang full seni tradisi, jadi di sana ada legendaris. Kemudian di zona C itu ada seni tradisi klasik, Prembon, Arje, dan juga dengan yang lain juga drama. Jadi drama gong juga sendera tari nanti ditampilkannya, drama gong nanti dari Banyuning samping Tai, kemudian dari sendera tari juga ada Jayaprana dan Layon Sari juga ditampilkan di sana. Total ada berapa seniman yang akan dilibatkan? Mungkin sekitar 31 ya seniman tari sanggar ya, sanggar. Kemudian yang tampilannya mungkin sekitar 1000-an termasuk juga. Wow, fantastis untuk angka-angka itu. Ya, termasuk juga nanti ada tari massal nanti. Sebelum pembukaan ada tari massal di sekitar Jalan Ngurah Rai sampai di pertigaan Yudhistira. Jadi ada sekitar 150 penari massal. Jadi yang ditarikan adalah magerumbungan, tari magerumbungan massal.
Baik, luar biasa sekali. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbicara tentang digital ya Pak Sekda ya. Jika dibandingkan dengan pagelaran Buleleng Festival yang pertama dengan tahun ini tentu yang berbeda itu dari sisi digitalnya ya Pak Sekda. Iya betul. Jadi gini, tahun yang sekarang ini sudah kelihatan ada peningkatan kualitas sajian. Satu, kami di kuliner sudah berusaha untuk membuat stand yang sangat lebih menyentuh estetika, ya, yaitu dengan bambu, kemudian pakai kelangsa, dan kemudian pagarnya pakai bedek. Jadi ini juga membantu UMKM pengusaha bedek gitu laku gitu kan. Dan selama ini kan tidak tuh. Dan kemudian lebih dekat natural kepada bahan-bahan alami. Dan kita tentu sangat appreciate dan hasilnya cukup bagus mulai sekarang bisa dilihat dan pedagangnya cocok. Kalau pedagang tradisional pakai gitu cocok ya daripada pakai kerucut gitu ya gitu. Jadi tenda kerucut. Nah, kemudian untuk konten ataupun isi dari Buleleng Festival ini di dalamnya juga ada Buleleng digital. Termasuk kami juga nanti di backdrop panggung utama itu akan menggunakan juga sentuhan digital dalam bentuk mapping project terhadap tembakan backdrop. Kan ada tembakan backdrop lewat mapping, boleh dilihat nanti itu di YouTube ya. Tapi kami tidak buka dulu apa backdropnya. Nggak ada bocoran nih Pak Sekda. Ada bocoran dulu karena nanti ada filsafatnya itu nanti. Terakhir dan termasuk juga kecintaan edukasi pada lingkungan. Khusus untuk Buleleng Festival sekarang ini ada pendekatan edukasi lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah Buleleng Festival. Kami menyiapkan nanti di beberapa titik ya, 40-an lebih titik untuk pembuangan sampah yang sudah terbagi organik, anorganik. Nah, untuk organiknya itu nanti akan dibawa ke Jagerage untuk didaur ulang. Anorganiknya akan dibawa ke Bank Sampah Induk BSI untuk juga nanti dipilah kemudian diolah menjadi daur ulang. Kalau yang organik menjadi menjadi pupuk, kemudian pupuk organik, kemudian yang plastik itu menjadi produk. Produknya itu bisa berbagai macam, bisa bikin patung, bisa bikin topeng, bisa bikin tas dan sebagainya. Sehingga tidak ada sampah organik anorganik yang menambah beban TPA Bengkale. Nah, paling yang tidak bisa dilakukan di dua kelompok klaster sampah ini adalah yang residu. Residu itu apa? Ternyata saya pelajari baru tahu itu seperti puntung rokok, tisu. Ini kan tidak bisa didaur ulang. Nah, masker kalau ada yang pakai masker, tapi saya yakin jumlahnya akan sangat sedikit. Itu yang memang harus dibawa ke tempat pengurai yaitu di TPA. Nah, kalau yang besar-besar sampah ini tidak ada ke TPA. Ini juga mengedukasi dari awal supaya masyarakat sadar bagaimana memilah sampah dari awal sesuai peraturan gubernur untuk penanganan sampah berbasis sumber. Yang berikutnya, kami panitia Bulpes juga lewat Dinas DLH sudah bersurat ke berbagai universitas dan komunitas pecinta lingkungan untuk menjadi relawan, menjadi volunteer. Sudah terkumpul kemarin sampai dengan pegawai dinas LH itu ada 375 orang. Jadi mereka akan bekerja di pagi hari dan di malam hari. Sehingga selama ada Bulpes yang hari itu tidak ada sampah. Nah, kita pastikan setelah tutup jam 10 malam mulai kerja dan sudah clear jam 12 ya, sampah sudah dibawa dan besok paginya tinggal bersih ringan. Jadi orang ke Buleleng Festival itu sudah dalam posisi bersih dan tidak ada sampah. Nah, itu yang perlu digugah nanti ya kita sampaikan kepada pengunjung, jangan buang sampah sembarangan. Sudah ada tempat sampah
terbagi begitu, ya mestinya dibuang ke situ kalau organik dan anorganiknya. Itu yang mungkin pesan-pesan Buleleng Festival. Lalu digital otomatis ada Buleleng Digital Expo, otomatis kan basic itu. Jadi ada sentuhan digital, anak-anak muda sekarang bahkan bikin lomba drone, bikin e-sport gitu, bahkan penuh waktunya. Ya, baik ya. Luar biasa inisiasinya Pak yang terkait dengan sampah juga, dan ada digital yang akan juga ditampilkan dalam Buleleng Festival. Saya mau ke Pak Gatot Suharmawan. Pak, di Buleleng Digital Expo, apa yang kemudian akan ditampilkan selain tadi disampaikan dari e-sport, kemudian ada lomba-lomba yang bersifat digital begitu di tahun ini? Silakan Pak Gatot. Terima kasih. Izin Bapak Sekda. Terkait dengan Digital Expo, bahwasanya kami tegaskan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Bulpes. Jadi bukan kegiatan yang terpisah dari Bulpes. Dan ini juga dalam rangka kegiatan untuk pelaksanaan atau kegiatan tambahan HUT RI yang ke-80. Ya. Kegiatan yang ada di Digital Expo yang pertama itu bukan hanya sekedar lomba-lomba saja, tapi dari sisi pelayanan masyarakat juga kita siapkan. Namun itu yang berbasis digital, seperti halnya pelayanan KTP digital. Kemudian ada standnya dari Dinas Tenaga Kerja, Jaufair, termasuk juga lowongan pekerjaan berbasis digital juga ada. Mau langsung datang ke sana juga bisa. Nah, selanjutnya yang agak berbeda di sini adalah pameran digitalnya. Kalau dulu pameran-pameran pembangunan, kalau di sini adalah pameran digitalnya. Tetap usungan pameran ada. Jadi masing-masing sekolah dan komunitas kita undang dan berikan ruang untuk memamerkan produk-produk inovasi yang ada di masing-masing sekolah maupun komunitasnya. Seperti ada robot AI, kemudian ada gamelan digital, itu masih banyak juga hasil-hasil inovasi dari mereka. Perlombaan sudah tentu disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, ada, dan berbau digital ada hampir 6 perlombaan yang ada di sana, termasuk yang pertama kali kita adakan adalah lomba programming untuk mencari kader-kader muda yang di Kabupaten Buleleng. Baru pertama kali kita adakan tingkat kabupaten di Kabupaten Buleleng. Sedang berlangsung dan sudah ada per kemarin itu ada 10 besarnya. Nah, yang antusiasme cukup besar adalah satu lagi adalah Digital Run yang dilaksanakan di tanggal 23 dengan jumlah peserta hampir 900 yang sudah mendaftar. Itu di hari Sabtu di tanggal 23. Dan yang terakhir sudah tentu kami juga ada hiburan-hiburan yang juga kami tidak jauh melenceng dengan topik atau tema topeng dan juga tema digitalnya. Oke, baik ya. Banyak yang juga akan ditampilkan begitu ya dalam Buleleng Digital Expo ini. Jangan lupa juga nanti buat yang programming karena pertama kali ya Pak ya. Ini akan menarik perhatian karena memang yang akan muncul adalah orang-orang muda begitu yang akan memperkenalkan programming terbarunya. Saya mau kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, kalau tadi Bapak di awal mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar festival tapi ada multiplier efeknya, ada dampak ekonominya juga. Pemerintah Kabupaten Buleleng berapa Pak menargetkan ada perputaran uang dalam Buleleng Festival tahun 2025 ini? Iya, kalau kita membuat analisa kajian terhadap kemanfaatan dari Buleleng Festival ini tidak semata-mata diukur dari jumlah transaksi, ya, karena memang pemerintah itu tidak melihat hasil hanya dalam untuk kepentingan hari itu. Yang jauh lebih layak untuk dilihat adalah Buleleng Festival ini mendorong pertumbuhan ekonomi, transaksi ekonomi yang bersifat kontinuitas, berkepanjangan. Seperti tadi saya sampaikan, setelah dipromosikan lewat Bulpes, kunjungan ribuan orang, karena satu hari minimal 10.000 pasti ada. Ya, kalau di puncak acara bisa 30.000, yang pernah saya hitung dulu. 30.000 pengunjung di puncak-puncak acara, apalagi ada artis nasional, ada kebetulan harinya besok hari libur seperti malam Jumat, apalagi malam Minggu, malam Sabtu dan malam Minggu gitu kan. Nah, itu cenderung lebih meningkat jumlahnya. Maka promosi buat mereka tidak ngeluarin biaya. Ya, untuk diketahui kami sudah sampaikan di mana-mana untuk kuliner, untuk seluruh stand ya, itu tidak ada kena biaya. Seluruhnya kami siapkan, baik itu standnya ya, dekorasinya, airnya, listriknya,
Nah itu semua dari kita semua dan tidak dipungut biaya apapun, termasuk kebersihan pun tidak. Karena selama ini kan nanti ada kesan uang kebersihan dan sebagainya jadi pungutan, ya. Kita tidak, makanya kami mengundang relawan lewat DLH. Ada 375 relawan, ngapain lagi kena uang kebersihan? Ya, kecuali dagangnya sendiri yang tidak mau nyuci piring. Ya. Nah itu kembali ke dagangnya. Yang ini kadang tidak ada yang beli kalau tidak mau cuci piring dagangnya. Nah itu. Kemudian yang harus dilihat adalah bahwa ini multiplier efeknya adalah ada peningkatan kegiatan ekonomi, ya, setelah Bulpes itu, sehingga usaha mereka jadi lebih eksis dan konsisten, bisa berkembang berkelanjutan. Disitulah sesungguhnya target besarnya untuk urusan ekonomi. Dan kedua, karena tadi sudah sampaikan, satu memang untuk pelestarian penggalian pengembangan pelestarian budaya. Nah, tetapi multiplier efeknya adalah di sektor ekonomi, termasuk di pariwisata dan lain-lain, termasuk lingkungan dan lain-lain. Untuk transaksi tentu kita tidak membuat target, ya, targetnya. Tinggal melihat berapa sih realnya nanti untuk pencapaian. Kalau kita bikin target berarti maksa orang suruh belanja supaya pencapaian target, kan tidak begitu. Kita menyajikan dengan harapan bahwa seluruh pedagang yang menjajakan dagangannya habis. Ya. Targetnya di situ. Ya, jadi berapa nanti angkanya tergantung berapa harganya masing-masing dagang kan. Nah, itu akan terlihat. Pengalaman kita selama ini bisa per hari angkanya bisa maksimum pernah di angka 500 juta per hari. Per hari. Ya, jadi saya di tahun 2015 itu sempat transaksi yang tercatat di 525 juta. Ya, tertinggi. Rata-rata hariannya sekitar 400. Nah, cuman sekarang karena ada perubahan nilai uang, inflasi dan sebagainya, kemungkinan akan bisa lebih dari itu, ya. Tapi yang kami harapkan adalah seluruh pedagang merasa senang jualan karena hampir semua sajiannya habis. Nah, untuk kuliner jangan-jangan habis beberapa jam saja. Makanya kemarin saya ketemu dengan seluruh pedagang yang akan mengisi acara, jangan sampai baru 2-3 jam dagangannya sudah habis, tidak punya lagi stok. Itu, ya, karena mungkin mereka biasanya jualan 1 panci udah banyak, sekarang sudah 5 panci baru 3 jam sudah habis, waktunya masih sangat panjang, ya, 1 hari itu, tapi dia berhenti jualan. Jadi seolah-olah tutup gitu loh, padahal pengunjungnya banyak dan itu favorit, makanan favorit, ya. Nah, gitu. Ini kita contohkan supaya jangan sampai kehabisan bahan dagangan sebelum waktunya habis itu, atau paling tidak menjelang waktu habis, ya memang habis juga bahan. Itu. Saya sempat tuh ketemu beberapa dagang dulu, baru disajikan jam 11 siang, jam 1 sudah habis. Orang datang jam 2, jam 3 sudah tutup dia. Nah, ini yang harusnya ya jangan terjadi gitu. Ya, yang kadang kita kan udah cukup, puas itu aja cukup, udah. Ini, padahal ini kan kesempatan untuk menjual sebanyak-banyaknya produk. Kira-kira di situ kalau menurut saya, ya. Yang jauh lebih penting kita lihat kesuksesannya adalah keberlanjutan dari usaha ekonomi mereka setelah bulan festival. Baik. Iya, baik, dan kontinuitasnya yang akan dilihat begitu ya Pak Sekda. Pak Sekda, ini kan ada beberapa spot, Pak. Adakah yang berbayar atau semua gratis, Pak? Seluruhnya gratis. Tidak ada bayar. Maka kami sudah sampaikan kepada media. Kemarin juga saya kumpulin semua pengisi acara UMKM, kuliner dan bahan olahan. Tidak ada pungutan apapun. Kami sudah siapkan sebaik-baiknya. Kami hanya minta tolong kepada para pedagang, pengisi kuliner, UMKM dan bahan olahan, bantu kami menjaga kebersihan dengan cara, satu, menjaga standnya dengan baik, membuang sampah di tempat yang sudah disediakan dengan membaginya, dan memberikan sajian senyuman kepada pembeli, ya. Kemudian berjualanlah dengan harga yang baik, standar. Kemudian memberikanlah sajian volume yang tepat. Nah itu, jadi kan kadang-kadang karena terlalu ramai, mestinya
nasinya 2 sendok, sekarang 1 sendok diisi sekedar saja karena merasa rame pasti dibeli. Nah itu menurunkan kualitas dari sajiannya. Dan ini yang bikin setelah Bulpes tidak dicari. Iya. Nah gitu, makanya kita mendidik mereka supaya prospek ke depan gitu. Ya, kalau ada pedagang kakek yang ramenya ya jangan nyebeng gitu kan, malah harusnya bersyukur kan. Wah syukur nih rame sekali ya orang belanja, saya hari ini berapa nih dapat untung ya gitu. Baik. Saya contohin begitu. Saya kemarin sudah saya sampaikan 1,5 jam saya bertemu tatap muka dengan para pedagang. Ya, dan itu kalau bisa senyum lah, harusnya disyukuri karena disiapin tempat, seluruhnya difasilitasi pemerintah daerah atas arahan Pak Bupati, kemudian Anda diberi kesempatan, kemudian ada pembeli banyak, ya otomatis kan keuntungannya akan tinggi. Kenapa tidak senyum gitu loh? Iya, ini jadi catatan juga ya Pak Sekda ya. Betul, saya karena pengalaman udah 1, 2, 3. Jujur untuk itu yang bulan festival pertama merintisnya berat loh itu ya kalau ngomong berdarah-darah terlalu serem ya. Itu sampai semua nggak mau jualan dia. Lalu kami kumpulin dan kami beri modal carikan CSR yang standar 500.000 zaman itu 13 tahun lalu, 12 tahun lalu, dan yang besaran 1 juta. Kasih modal dulu, takut dia nanti tidak ada yang beli. Nah, tapi setelah hari pertama sudah baru 1-2 jam udah habis, akhirnya rebutan. Dan mohon maaf saat ini mungkin masih ada puluhan yang tidak bisa diterima oleh tim kurasi di Sprindag karena memang ya standnya terbatas. Kita sudah habiskan itu dari sebelah timur Patung Singa sampai di Catus Pate. Kalau dulu kami kan hanya sampai di Jalan Yudhistira udah tutup. Sekarang sampai ke depan Dinas Kesehatan itu sekitar 76 stand. Tapi yang mendaftar 129. Ada puluhan berarti yang tidak bisa berjualan. Ada 73 stand tapi yang ada 50-an. Nah itu nanti masih di kurasi berikutnya. Hari ini mungkin nanti ada laporan saya dari Disperindag ya, yang mana kira-kira yang bisa, karena kalau di kawasan itu sudah habis, karena kalau diterima pasti ke Jalan Gajah Mada kita ke utara, dan itu tidak bisa dipantau keamanan, terlalu jauh. Nah karena areal kita dari Catus Pate ke barat. Nah itu yang mungkin perlu, dan tentu dikurasi. Ada beberapa yang setelah dikurasi dia tidak siap. Baik. Nah tiba-tiba yang ikut daftar aja setelah ditanya apa produknya, jenisnya apa, tidak siap. Nah itu yang di akhirnya tidak dimasukkan. Nah kira-kira gitu. Iya, baik Pak Sekda. Tadi juga disampaikan bahwa sudah semuanya gratis, jadi tidak perlu takut masyarakat untuk berbelanja, karena ada di mindset masyarakat, wah saya nggak berani belanja di ada festival. Lagi satu saya kasih tahu. Nanti seluruh bemo yang operasi selama Bulpes itu kalau naik bemo gratis. Oke, ini menarik ya Pak. Iya, karena setiap bemo kita kasih dana 200.000 per hari. Jadi kalau 6 hari masing-masing supir bemo sudah dapat uang 1.200.000. Kenapa harus bemo Pak Sekda? Ya satu, kan bemo selama ini ya, jumlah tumpangannya sedikit. Mereka juga kalau tidak jalan membutuhkan pendapatan. Kalau jalan ya sepi, karena kebanyakan sudah motor kan masyarakatnya. Tapi masih tetap bisa. Saya beberapa kali, makanya waktu P3K pengukuhan dari Setda seluruhnya 30 bemo itu saya kontrak mengangkut staf saya pagi, dan saya yang antar di bemo pertama ke taman kota dari kantor bupati. Nah itu pagi-pagi sudah kita bayar 200.000 per bemo. Gitu. Pagi-pagi ya, sekali cuma 5 menit tuh. Akhirnya kita ikut berbagi kepada mereka, kelompok masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, masyarakat umum kalau mau supaya tidak bawa kendaraan karena parkirnya nanti susah dan sebagainya, kan mending naik bemo. Iya, betul. Turunnya di pertiga depan RSUD, langsung jalan ke tempat Bulpes. Baliknya juga gitu, pulang bemo. Jadi satu hari itu bemo akan mangkal di kawasan Bulpes, akan siap mengantar Bapak Ibu masyarakat. Kami sudah sampaikan ke sopir bemo, jangan ditinggal bemonya aja di situ. Nanti ditinggal di warung kopi, orang naik, tidak ada sopirnya kan, ada jalan-jalan bemonya. Pak Kadisub sudah saya minta tuh. Nanti ketika
pembagian dana tanggal 18 pagi itu di kantor parkir halaman parkir Dishub oleh Pak Bupati dan sponsorship. Nah, itu akan diberi arahan seperti itu supaya supir bemonya memang standby. Ya, standby membantu masyarakat ke arena Bulpes. Iya, ini alternatif juga Pak Sekda karena memang di beberapa festival sebelumnya yang dikeluhkan adalah macet, susah cari parkir. Nah, itu dia. Terus jalannya ke venue jauh begitu, dan ini bisa jadi pilihan nih untuk menggunakan bemo. Iya, tapi kalau misalnya turunnya di depan RSUD menuju ke panggung utama kan sebenarnya cuma 100 meter. Untuk olahraga juga ya Pak ya. Tapi kalau semuanya mau turun dari kendaraan langsung di depan panggung ya repot juga. Nggak mungkin loh. Sama dengan lagi jauh sekali nih, saya turunnya di RSUD, terus saya mau nonton di Puri Kanginan. Ya, kalau itu dibilang jauh ya berarti setiap harinya memang nggak pernah jalan. Baik. Kalau mau begitu cari bemo yang ke Jalan Gajah Mada dong. Nah, turunnya di Jalan Gajah Mada sehingga kan dekat dengan Puri Kanginan. Jadi harus jelas. Tapi kalau mau menelusuri seluruh zone, karena kami punya 8 zone kan? Ya, di Buleleng Festival ya harus jalan lah. Tidak mungkin. Misalnya dari Puri Kanginan lalu ke Sasana Budaya, kalau menikmati kuliner masuk ke Dinas Kominfo, lagi satu ke gedung DPRD. Di sana juga ada panggung open stage. Ada juga kopi shop ya, dan bahan olahan ya, belum belanja bahan olahan dan sebagainya, sambal apa di situ ada. Nah, itu juga stand di rumah jabatan Bupati, masuk lagi ke ruang pameran, masuk lagi ke ruang produksi. Ada open stage di tengah, panggung 360 kita siapkan. Jadi pindah lagi ke Lasmi Geraha, ya pasti jalan lah. Nah, ya, panggung utama, kemudian lihat UMKM ke Jalan Pahlawan. Ya memang begitu. Baik. Ya, jadi tapi dengan ramenya kayak begitu kayak enggak terasa sih jalan. Iya. Malah menyenangkan ya Pak Sekda ya. Gitu. Kalau menikmati kan keramaian dengan orang-orang. Baik, Pak Sekda, kita bacakan dulu pendapat dari pendengar. Pak Sekda, ada atensi dari pendengar. Ada Pak Agus ya, Pak Agus di Gama Delot Peken. Yang ia tanyakan adalah gong kebiar legendaris dengan tarian ciri khas seni tari Buleleng itu apakah juga akan ditampilkan, dan semoga tidak terulang kembali kejadian waktu pentas di panggung Buana Patra sekehenya ngambul karena kesalahan teknis. Ya baik, Pak Sekda mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya udah pasti. Kalau di Buana Patra kejadiannya kan saking padatnya agenda, terlalu banyak pengisi dan pengisinya kontras. Kontrasnya apa? Satu ada legendaris, dua ada fashion show, ada band. Jadi jauh sekali orang-orang tua-tua dengan anak-anak muda yang menggunakan pakaian fashion. Itu makanya terjadi saling dorong acara karena waktu kan. Nah, kemalaman, kasihan tuh yang disiling-sir gitu. Kalau ini untuk di Sasana Budaya, satu hari memang isinya cuma mereka. Jadi nggak ada yang menggeser gitu. Jadi gong legendaris dengan gong legendaris memang agendanya mereka. Hanya 2 gong saja isi 2-3 jam kan selesai. Jadi nggak ada orang lain pengisi. Nah, yang mungkin kami yang perlu diatur adalah yang di panggung utama. Cuman di panggung utama sudah sangat disiplin step by step ya, pengisi acara sampai malam. Dan kita juga menghindari nanti artis-artis nasional apalagi itu tidak terlalu malam. Nanti terlalu larut nanti takutnya boring ya. Nah, yang bersangkutan atau artisnya ataupun penontonnya. Itu. Jadi kalau tidak usah khawatir Pak, karena memang setiap hari isinya memang mereka. Jadi nggak ada yang ganggu. Begitu juga wayang wong misalnya. Ya pasti ya wayang wong saja di Puri Kanginan. Layon drama gong misalnya. Atau sentra tari. Ya isinya dia saja. Panggung itu miliknya dalam malam itu, bukan milik orang lain lagi. Nah, jadi dia dijamin aman. Ya, kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terulang Pak ya, diminimalisir. Kita ketat karena memang apa yang ada di Randon itulah yang dilaksanakan.
Tidak boleh ada perubahan. Ini juga terkait dengan harga untuk para pedagang begitu agar Ya. tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Kan sudah saya bilang Sudah tadi. samping Saya sudah juga. tahu karena saya kan beberapa kali ngamati dan kemarin saya sudah sampaikan kepada pedagang untuk standar harga sedang dibuatkan oleh si pihak siapa nanti akan diisi di stand. Misalnya nih contoh harga menggo 1 piring 5.000 nanti diisi di situ. Sehingga dagangnya enggak mau semaunya lagi jadikan Iya. 10.000 nggak bisa. Loh kan ini tulisannya 5.000. Iya. baik. Gitu. Sampai ke situ kami sudah analisa. Iya. Dari 7 kali Buleleng Festival ini memang selalu dikeluhkan. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Baik. untuk Pak Agus juga terima kasih ya yang sudah komentar di YouTube RRI Singaraja Official juga kami ucapkan terima kasih. Dan untuk Anda yang akan bergabung di 24644 nanti kita akan buka sesi lagi begitu ya. Semoga nanti bisa ditanggapi di lain kesempatan oleh Pak Sekda karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita pamit kita akan dengarkan dulu Pak Sekda bisa memberikan closing statement Pak kepada pendengar RRI dan masyarakat Kabupaten Buleleng terkait dengan penyelenggaraan Buleleng Festival tahun 2025 ini. Silakan Bapak. Ya. Cintai budayamu, cintai hasil karya sesama, cintai daerah, dan niscaya kita semua akan menemukan kehidupan yang sejahtera. Ya, dengan menyukseskan, mendukung Buleleng Festival, berkunjung yang baik, berbelanja yang baik, menonton yang baik, ya, dan juga memberikan statement opini yang baik dan bijak, maka ke depan Buleleng Festival akan lebih berkualitas dan lebih menjadi kebanggaan daerah. Baik, terima kasih Pak Sekda closing statementnya. Pak Ketut Suharmawan bisa memberikan closing statement Pak? Oke, sudah. Pak Wisandika juga sudah. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan saja. Jangan lupa untuk datang rame-rame di Buleleng Festival ya sebagai salah satu sarana kita juga untuk bisa mencintai kebudayaan daerah kita sendiri dan juga kita bisa memberikan kontribusi nyata. Jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih Bapak Sekda sudah hadir, Pak Wisandika terima kasih, Pak Ketut Suharmawan juga terima kasih sudah hadir. Kita sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui bagaimana nih Buleleng Festival setelah 5 tahun tidak diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Akhirnya saya harus tutup untuk dialog Hai Bali Ken pagi hari ini dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan acara-acara lainnya, mendengarkan acara-acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, terima kasih untuk atensi Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.